teman-teman semuanya, banyak saya lihat para kreator pemula itu ketika sudah membuat yang namanya video terus diupload ya, itu di VOD-nya gitu ya. Itu banyak saya lihat tanpa judul itu. Padahal itulah yang paling penting buat para kreator pemula nih yang pengen ngejar jam tayangnya untuk supaya dapat iklan in-stream ya. Saya lihat juga untuk konten-konten VOD-nya itu masih banyak yang di bawah 1 menit durasinya. Nah, ini yang harus teman-teman perhatikan. Jangan sampai teman-teman ini sudah bersusah payah gitu ya, bersusah payah bikin konten terus diupload tanpa judul. Nah, itulah kelirunya kreator-kreator pemula nih. Kalau bisa buat judulnya sesuai isi video yang teman-teman sudah buat gitu ya. Itu yang pertama, jangan sampai tanpa judul. Kemudian yang kedua, jangan lupa pakai hashtag ya teman-teman. Jangan lupa pakai hashtag nih, karena hashtag ini bisa berpengaruh juga terhadap peningkatan kontennya teman-teman nih. Apalagi untuk akun ya, akun yang baru mungkin di bawah 5.000 gitu ya, untuk jumlah followers atau pengikutnya. Nah, hashtag ini penting supaya bisa menjangkau lebih luas untuk kontennya. Itu yang harus teman-teman perhatikan. Yang pertama tadi harus dibuat judul, jangan sampai nggak ada judul. Yang kedua harus pakai hashtag ya teman-teman. Kemudian kalau tujuannya ingin mencapai iklan in-stream lebih cepat, durasinya harus lebih panjang dikit. Jangan sampai kurang dari 1 menit. Gimana mau cepat tercapai gitu ya? Bayangin 60.000 ya, 60.000 jam tayang atau menitnya gitu ya, yang harus teman-teman wujudkan itu. Nah, kemudian kontennya juga itu ya harus mengikuti aturan Facebook ya, jangan sampai re-upload dari konten orang lain itu. Dan teman-teman juga harus mencukupi persyaratannya, minimal 5.000 ya, minimal 5.000. Kemudian teman-teman sudah posting POD ya, itu minimal 5 konten. Kemudian syarat selanjutnya itu teman-teman harus mencapai 60.000. Nah, itu yang harus difokuskan. Fokus saja buat konten ya, minimal 2 menit atau 3 menit lah gitu ya. Teman-teman harus buat, jangan sampai kurang dari 1 menit. Itu yang harus teman-teman perhatikan ya, karena ini demi kesuksesan buat teman-teman juga di dunia konten kreator, apalagi di Facebook. Facebook ini sangat bagus sekali prospek kedepannya ya. Jadi teman-teman jangan fokus ke hasil dolarnya saja ya, hasil monetisasinya saja, tetapi untuk jangka panjangnya itu teman-teman bisa dapatin mungkin dari endorse gitu ya, endorse brand-brand yang cukup terkenal. Jadi mereka bisa minta jasanya teman-teman nih. Kalau followersnya sudah banyak, kemudian penontonnya juga sudah banyak, nah itu pasti akan dilirik nih oleh brand-brand yang terkenal gitu ya. Teman-teman juga bisa bikin e-course, bikin kelas sendiri kalau sudah punya cukup pengalaman di dunia perkontenan gitu ya. Jadi banyak sekali manfaatnya. Apalagi
bikin videonya itu di reel sama di POD-nya gitu kan, video on demand-nya. Oke, semoga bisa dipahami ya apa yang saya sampaikan buat teman-teman semua. Intinya teman-teman mulai aja dulu ngonten gitu ya, dari apa yang bisa dilakuin dulu ya, apa yang bisa dilakukan, aktivitas sehari bebas saja. Oke, itu saja dari saya. Selamat menonton video ini. Jangan lupa dievaluasi lagi kontennya. Kalau kurang menarik, coba eksperimen beberapa tema konten. Itu yang harus teman-teman lakukan. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya.